Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Angelina Tehila Glory, mahasiswa aktif dari Universitas Bunda Mulia, semester 6 jurusan manajemen. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga Tuhan memberikan keberkahan kepada Anda semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya berbicara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang peristiwa tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 milik Republik Indonesia. Pada hari Rabu, 21 April 2021, Kementerian Pertahanan yang dikonfirmasikan oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Tjajanto memberikan pernyataan resmi terkait dengan kapal selam KRI Nanggala 402 yang dijadwalkan akan melaksanakan penembakan torpedo SUT dan meminta izin menyelam pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Setelah Kemenham memberikan izin menyelam pada saat itu, pada pukul 3.46 kapal KRI dinyatakan hilang kontak dan tidak bisa dihubungi. Setelah itu diadakan pencarian oleh kapal-kapal lain yang terlibat dalam satgas latihan tertentu. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, melalui pengamatan udara menggunakan helikopter dan ditemukannya tumpahan minyak di sekitar posisi awal menyelam. Pada pelatihan tersebut, KRI Nanggala 402 membawa 53 awak yang terdiri dari 49 anak buah kapal, 1 komandan kapal, dan 3 orang arsenal. TNI Angkatan Laut kemudian melakukan pencarian menggunakan KRI Raden Edi Martadinata 313, I Gusti Ngurah Rai 332, dan KRI Diponegoro 365 dengan memanfaatkan sonar aktif di lokasi sekitar penyelaman KRI Nanggala. Pencarian terus dilakukan juga dengan mengirimkan KRI Rigel dan juga Dehidros Jakarta dan KRI Rengat dari Satuan Ranjau untuk membantu pencarian. TNI Angkatan Laut juga mengirimkan Distress Ismer Law atau International Submarine Escape and Rescue Liaison Officer. Beberapa negara juga merespon dan memberikan bantuan, diantaranya yaitu Angkatan Laut Singapura, Angkatan Laut Australia, dan Angkatan Laut India. Pada tanggal 22 April tahun 2021, Kepala Staf TNI Angkatan Laut yaitu Laksamana Yudo mengatakan pihaknya mendeteksi kemagnetan tinggi pada kedalaman 50-100 meter di salah satu titik lokasi pencarian KRI Nanggala. Ia menyebutkan bahwa cadangan oksigen KRI Nanggala 402 hanya bisa bertahan selama 72 jam jika dalam kondisi blackout. Pemerhati Militer Institute for Security and Strategic Studies, Kairul, mengatakan bahwa pencarian KRI Nanggala tidak mudah dikarenakan proses pencarian adalah kawasan yang sulit dijangkau oleh kapal-kapal pencari. Selain itu, adanya keterbatasan perangkat atau sarana penyelamatan bawah air yang menjadi hambatan dalam proses pencarian. Pada 23 April 2021, 5 personil militer Singapura telah merapat ke KRI dari Suharto 990 untuk membantu pencarian. Kehadiran 5 personil militer Singapura sekaligus mendatangkan kapal selam penyelamat milik Angkatan Laut Singapura. Pada Sabtu 24 April 2021, TNI secara resmi menyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam. Isyarat itu dikeluarkan setelah melakukan pencarian selama 72 jam. Sejumlah barang yang ditemukan adalah peluru tabung torpedo, pembungkus pipa pendingin, dan botol orange pelunas kapal selam. Pengangkatan kapal selam KRI Nanggala 402 dari dasar laut resmi berakhir pada Rabu 2 Juni 2021. Operasi pengangkatan TNI tersebut sebelumnya dibantu dengan sejumlah awak kapal, diantaranya Polri, Bakamlah, dan Basarnas. Indonesia juga mendapatkan bantuan dari pihak luar negeri, diantaranya Cina, Malaysia, Australia, Amerika Serikat. Operasi pengangkatan KRI Nanggala 402, 2 kapal militer dan sebuah kapal ilmu pengetahuan Cina dilengkapi peralatan survei dasar laut dan pengangkatan kapal dari dasar laut bergabung dalam operasi pengangkatan bersama 6 kapal angkatan laut. Upaya pengangkatan KRI Nanggala 402 dilakukan sejak awal Mei 2021. Selama pelaksanaan operasi salvage ini telah dilaksanakan penyelaman sebanyak 20 kali. Operasi didasari hasil citra temuan KRI Rigel 933 yang kemudian diobservasi kapal Singapura MV Swiss Rescue. Dari 13 kali operasi bawah laut bersama pihak Cina, tim mendapatkan gambar dan video bagian kapal lebih lengkap. Bagian KRI Nanggala yang sudah teridentifikasi dan diketahui posisinya adalah Haluan, Anjungan, dan Buritan. Hasil observasi bawah laut juga menemukan adanya beberapa yang belum teridentifikasi.
Operasi ini mengandung resiko dan kesulitan yang sangat tinggi. Selain menghadapi kedalaman lebih dari 830 meter, pengangkatan kapal selam juga menghadapi tantangan karena ukuran kapal yang besar dan berat. Kapal Nanggala 402 merupakan kapal selam yang dibuat tahun 1977 di HDW, Jerman dan bergabung dengan jajaran TNI Angkatan Laut pada 12 Juli 1981 dengan bobot 1.200 ton. Kapal tersebut diserahkan oleh Jerman pada 6 Juli 1981 bersama dengan kapal Cakra. Penyerahan tersebut dilakukan setelah kapal menempuh percobaan pelayaran dan penyelaman di Jerman Barat selama beberapa waktu. Kapal dibawa dari Jerman menuju perairan Indonesia oleh Letkol Laut Arman Aksya bersama 38 orang kru menuju tanah air sekitar awal Agustus 1981. KRI Cakra dan KRI Nanggala kala itu diharapkan mampu menggantikan kapal selam terdahulu Indonesia yang berasal dari Rusia yang saat itu sudah tua. Sebelum kehadiran Nanggala, Indonesia memiliki 12 kapal selam buatan Rusia yang ketika itu hanya tersisa satu kapal selam yang masih bisa beroperasi, yakni KRI Pasopati. Kini sudah 40 tahun kapal selam KRI Nanggala 402 dan kapal selam Cakra 401 menjaga perairan Indonesia. Berdasarkan pengamatan dari militer F. D. Joko Purwoko menjelaskan bahwa kapal selam bertugas dengan senyap dalam tanpa publikasi. Mereka yang tergabung dalam tim mengoperasikan kapal selam Indonesia di jajaran TNI Angkatan Laut disebut dengan Korps Hiu Kencana. Menjadi hiu butuh karakteristik khusus dan yang pertama adalah mental. Hal ini dikarenakan mereka harus menyelam berhari-hari dalam ruangan tertutup dan juga resiko yang menyertainya. Tak banyak orang hidup dalam air karena selain harus menahan kejenuhan dan ruang tertutup, kru juga harus tenang menghadapi tekanan. Karena itulah anggota Hiu Kencana disebut dengan pasukan khusus. Prajurit bisa menjadi hiu harus berdinar di TNI Angkatan selama setidaknya 2 tahun. Kini operasi pengangkatan Nanggala akhirnya berakhir. KRI Nanggala 402 beserta para prajurit Hiu Kencana mengawakinya telah berada di tempat persemayaman terakhir yang sejak awal merupakan rumah mereka, yakni Laut Indonesia. Sekian pidato dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Angelina Tehila Glory, pamit undur diri.